Dan khidmat kita tuh begini, kita bermanfaat dengan diri kita, dengan apa yang kita punya, dan dimanapun kita ditempatkan. Karena begini, kalau kita berkhidmat dengan NU ini harus dengan posisi tinggi terus, strategis bagi kita, ya kita hanya akan bergesekan. Betul nggak kira-kira? Makanya saya ini zaman Pak Yai Soleh Bajuri jadi ketua LDNU, keren. Begitu ganti Pak Profesor Mukri turun dari wakil ketua, hebat kan? Dari ketua jadi wakil ketua. Mau saya, karena niat saya itu berkhidmat dengan NU itu. Besoknya jadi apa lagi, pokoknya yang penting masih dianggap NU aja. Jabatan tinggi, ranting NU. Oh, ranting NU enggak apa-apa. Jabatan tinggi itu. Jabatan tinggi. Jabatan tinggi itu ranting. Oh iya juga ya, karena paling atas. Iya. Daun muda bang. Paling tinggi itu daun muda, patah ayat ya daun muda ya. Berkhidmatlah kepada NU. Jangan memanfaatkan NU untuk kepentingan politik ataupun untuk kepentingan pribadi, apalagi memperkaya diri. Hari ini NU punya kewajiban memperindah wajah Islam. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, dan Allah suka dengan yang indah-indah. Kalau kata Khabib Nurmagomedov, petarung UFC yang tak terkalahkan, orang tidak mempelajari Islam dengan membaca Al-Quran dan hadis, tapi orang mengenal Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Jadi kalau kita berislamnya arogan, maka Islam terkesan arogan. Kalau berislamnya radikal, ya wajar dong kalau orang nuduh kita radikal, karena orang tidak merujuk langsung kepada Quran dan hadis. Apalagi banyak kelompok-kelompok menyimpang yang telah memanipulasi penafsiran Al-Quran dan mendistorsi pemaknaan hadis. Nah, kita NU punya kewajiban mengembalikan esensi itu. Tahsin suratil Islam, wajah Islam yang baik, wajah Islam yang indah tersebut. Karena Islam itu agama rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu lebih luas bahkan dari segala sesuatu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya kalau ada orang muslim yang berislamnya marah-marah, maki-maki, bahkan menakut-nakuti, ngancam-ngancam, berarti dia telah memfitnah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berarti dia telah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Baik, terkait dengan inilah wajah NU. Kita bicara tentang memperbaiki wajah Islam itu bukan sekedar penampilan fisiknya. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, ya, kita juga sudah pada hafal semua ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan. Ya, kadar fatayat nggak harus pakai kerudung yang seri tanah maksudnya. Kadar ansor nggak perlu janggut tekan udel gitu. Nggak perlu imamah judut pelapon kan. Nggak perlu jidatnya nganti kapalan gitu. Karena bukan itu esensi Islam. Karena Allah tidak melihat penampilan. Artinya memang kita jangan terjebak pada penampilan. Buktinya orang yang penampilannya sangat islami, Nabi sebut apa? Anjing neraka kan? Kilabunar, kilabunar, anjing-anjing neraka. Saya pikir Nabi nggak pernah bersabda sekeras ini, kecuali terhadap kelompok Khawarij. Makanya kalau ceramah di kampung tak halusin kadang-kadang, kiri neraka. Nggak enak ngomong anjingnya itu. Segawan neraka. Ya asu gitu ya. Asu neraka.
Padahal bayangkan secara penampilan yang Nabi sebut anjing neraka itu profilnya jelas banget loh. Zulkhuwaisirah nomor 1, kemudian Jalabah nomor 2, Abdurrahman bin Muljam nomor 3. Yang mereka ini hafal Quran 30 juz semua. Hafal Quran, katul lihyah, janggutnya lebat. Jadi Islami maksudnya kan begitu kan? Jidatnya kapalan, walaupun yang jidatnya hitam itu ada banyak macam. Ada yang karena rajin sujud, sekali sujud 3 jam ya hitam dong. Ada juga yang waktu sujud diurak-urak, cepet hitamnya juga. Mukallid itu tiap dan selalu pakai baju menggantung, pakai pakaian menggantung. Bahasa kerennya cingkrang ya Pak, cingkrang. Stylenya itu Islami banget gitu, tetapi Nabi sebut anjing neraka. Nah NU tidak begitu. Kita bukan menjual penampilan, kita tidak menjual casing, tapi kita jual akhlak yang sesungguhnya. Karena begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling bagus penampilannya, tapi yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terpilih di antara kalian semua adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Kita ulas sedikit yang ini nih. Laki-laki yang paling baik sama istrinya. Karena kita depan fatayat nih. Siapa tahu gara-gara saya ceramah begini saya dianggap suami idola gitu. Jadi kalau pengen ngukur orang baik, hadis ini kan menginformasikan. Kalau pengen ngukur orang beriman, kalau pengen ngukur orang bertakwa, ukur dari akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Nah dari orang yang baik akhlaknya, yang paling baik lagi, laki-laki terpilih itu adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Sering ajak ke mall ya. Ya sering ajak ke mall, sering ngasih duit. Wayahnya ngasih duit banting 15 juta, jeleger. Duit apa Pak? Ini uang belanja. Mau buat beli beras, bayar listrik, cicilan kulkas, seragam pengajian, seragam fatayat, ya cukup lah 15 kayaknya ya. Begitu istrinya balik badan mau ke dapur, nanti dulu. Masih ada yang kurang, banting lagi 15 juta, jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Buat Mama keliling di mall-mall. Jangan pulang kalau nggak habis. Jangan pulang kalau nggak habis. Subhanallah. 15 juta uang belanja, 15 juta buat hiburan ke mall, 30 juta. Mau nggak kira-kira? Ngimpi yang judul langit ya. Ngimpi aja udah nggak sanggup. Jadi artinya begini, keimanan itu urusan kita dengan Allah, tapi kita bisa mengukurnya dengan moralitas. Makanya orang sekarang ada istilah apa? Politik identitas. Kalau politik identitas, orang lebih mengedepankan simbol-simbol.